kesejahteraan guru dan siswa adalah kunci keberhasilan. Untuk itu, strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendukung kesehatan fisik dan juga mental siswa. Nah, ada strategi yang pertama yaitu jadwal istirahat otak, di mana pentingnya pit stop dalam pembelajaran atau jeda. Guru memberikan waktu yang cukup pada siswa untuk beristirahat, keluar dari ruangan, bermain, serta bersosialisasi dengan teman-teman mereka. Ketika mereka sudah beristirahat lebih cukup, maka mereka akan mengikuti pembelajaran berikutnya dengan fokus pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Strategi pembelajaran yang kedua ialah belajar sambil bergerak, di mana siswa tidak hanya belajar dengan cara duduk atau pasif, tetapi guru lebih mendorong siswa untuk bergerak aktif dengan cara sederhana, yaitu guru menyuruh siswa untuk berdiri atau mempraktikkan dari sebagian teks yang telah dibacakan oleh guru itu sendiri. Dan juga guru harus mengajak siswa untuk bermain, dan permainan tersebut harus menyenangkan dan dapat mendorong siswa atau memotivasi siswa untuk lebih bergerak aktif. Strategi pembelajaran yang ketiga ialah rehat sepulang sekolah. Guru tidak harus memberikan siswa tugas terlalu banyak, sehingga siswa ada waktu untuk beristirahat atau mengisi ulang tenaga pada malam hari. Dan jikalau guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah, guru memberikan tugas yang sederhana sehingga siswa dapat menyelesaikannya secara mandiri dan dengan mudah memecahkan masalah tersebut. Strategi pembelajaran yang keempat ialah menyederhanakan ruang. Guru dapat menjaga ruang pembelajaran agar tetap sederhana, tidak memajang lebih banyak barang atau poster di dalam ruangan. Dengan memajang lebih sedikit barang di dalam ruangan, maka akan memudahkan siswa untuk lebih fokus dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Ialah menghirup udara segar. Guru harus memperhatikan lingkungan kelas secara fisik agar tidak mempengaruhi performa siswa. Ketika anak terkena cahaya yang lebih alami, maka anak akan menunjukkan performa yang lebih baik. Guru juga harus meminimalkan cahaya di dalam kelas agar tidak mempengaruhi proses belajar anak itu sendiri. Strategi yang ketujuh ialah menjaga kedamaian. Nah, di dalam ruangan harus perlu menjaga kedamaian untuk meningkatkan kesejahteraan setiap orang di dalam kelas dengan cara memberikan lingkungan yang tenang. Dan dengan memberikan lingkungan yang tenang, ketika murid dapat bekerja dengan lebih sedikit suara bising atau sedikit tertekan, maka siswa lebih fokus belajar dan juga dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan mudah. Rasa dimiliki. Setiap siswa yang merasa dimiliki dan diterima di sekolah, mereka akan lebih bersemangat untuk mengikuti mata pelajaran. Nah, strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Strategi yang ke-8 ialah di mana guru harus mengenal setiap anak. Guru harus memahami karakter dan juga kebutuhan setiap anak. Nah, ada cara sederhana yang digunakan Finlandia, yaitu makan siang bersama siswa, dan juga Finlandia selalu menemukan waktu sebelum memulai pelajaran, memanggil siswa satu persatu untuk masuk ke dalam kelas. Strategi yang ke-9 ialah bermain dengan murid-murid, di mana guru bermain dengan murid-murid dengan cara bermain game yang terstruktur. Ketika guru bermain dengan murid, maka akan memiliki interaksi sosial yang positif antara guru dan murid, dan juga memiliki hubungan yang baik. Strategi ke-10 ialah merayakan pembelajaran. Guru harus merayakan hasil belajar siswa. Contohnya, dalam istilah sederhana, perayaan hasil belajar merupakan jeda untuk berterima kasih secara komunal kepada siswa atas kerja bagus mereka. Setiap pencapaian siswa harus diapresiasi supaya meningkatkan rasa percaya diri mereka. Strategi yang ke-11 ialah mengejar mimpi kelas. Mimpi kelas akan menjadi sebesar apa yang dikehendaki atas guru dan siswa. Namun, ada hal yang perlu diingat bahwa harus dibagi setiap orang secara realistik. Strategi yang ke-12 ialah menghapus peristakan atau bullying. Di sekolah yang merupakan peristakan atau bullying harus dihilangkan. Atau sekolah harus memiliki sistem yang tegas untuk menangani perundungan, di mana bullying merupakan pemusnahan kebahagiaan yang sangat berdampak negatif bagi siswa. Strategi yang ke-13 ialah berkawan,
di mana pentingnya menjadikan siswa untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Yang esensial adalah bahwa ikatan antara kelas dan kelas lain harus terjadi sebelum pembelajaran dimulai, sehingga siswa-siswa dan guru dapat merasakan dimiliki yang meningkat selama tahun pembelajaran. Kemandirian. Siswa diberi kebebasan untuk mengatur cara mereka belajar, sehingga mereka lebih bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Termasuk dalam strategi yang ke-14 ialah mulai dengan kebebasan. Memberikan siswa kebebasan atau membiarkan siswa belajar secara mandiri. Contohnya ketika mereka membaca buku atau memecahkan soal matematika. Siswa diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dalam pembelajaran. Strategi yang ke-15 ialah meninggalkan batas. Ketika guru memulai pembelajaran, guru memberikan waktu 3 atau 5 menit kepada siswa. Karena mereka membutuhkan ketenangan sebelum mereka memulai pembelajaran atau mengalihkan pemikiran mereka ke mata pelajaran berikutnya. Strategi pembelajaran yang ke-16 ialah menawarkan pilihan. Siswa diberi opsi untuk mencari pembelajaran yang mereka sukai. Guru harus mencari tahu minat mereka, mencari relevansi, dan juga kurikulum. Guru harus mengetahui minat siswa supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Strategi yang ke-17 ialah membuat perencanaan bersama siswa, di mana guru melibatkan siswa untuk menentukan tujuan pembelajaran. Nah, pentingnya membuat perencanaan bersama siswa. Guru sebelum memulai proyek, guru harus mengambil waktu untuk mendiskusikan tentang arah pembelajaran. Strategi yang ke-18 ialah buat menjadi nyata. Suatu rencana harus dibuat menjadi nyata dengan tujuan untuk mempromosikan tujuan pembelajaran yang pada akhirnya membawa kegembiraan pada siswa. Karena apa yang telah pelajari dari hari sebelumnya, mereka memperoleh hasil atau keberhasilan. Strategi yang ke-19 ialah tuntutan tanggung jawab. Guru harus percaya siswa untuk melakukan sesuatu. Dan ketika siswa berhasil melakukan sesuatu, maka anak tersebut sudah bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan. Strategi yang ke-20 ialah mengajarkan hal-hal mendasar, seperti menyusun materi atau membuat rencana yang dekat dengan kurikulum, dan dengan mengerjakan hal-hal yang mendasar. Dengan demikian, siswa lebih mudah mencapai penguasaan di dalam kelas. Strategi yang ke-21 ialah gunakan buku pegangan. Sebagai guru, jika ingin mendorong siswa untuk menguasai materi, untuk itu perlunya membangun isi dari buku paket, menggunakan materi pembelajaran sebagai referensi pegangan guru. Strategi yang ke-22 ialah manfaat teknologi. Guru harus memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menolong atau menunjang pembelajaran dan meningkatkan minat siswa. Guru harus bervariasi menggunakan alat teknologi tersebut sehingga dapat menyampaikan materi dengan jelas sehingga siswa mudah mengerti dan mudah pahami apa yang telah disampaikan. Ketika guru menggunakan alat teknologi, maka pembelajaran tidak akan membosankan dan akan meningkatkan minat siswa untuk belajar. Pelajaran yang ke-23 ialah memasukkan musik. Ketika guru memulai pembelajaran, guru menggunakan musik, dan ketika menggunakan musik, maka siswa akan mudah bereksperimen dan aransemen, dan pada akhirnya murid akan merasa gembira dan menyenangkan ketika mengikuti proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Strategi yang ke-24 ialah menjadi pelatih, di mana guru bertindak sebagai mentor yang membantu siswa untuk berkembang dan dapat menunjukkan motivasi yang meningkatkan siswa untuk belajar lebih banyak dan juga keterampilan kognitif siswa yang lebih kuat. Strategi pembelajaran yang ke-25 ialah bukti pembelajaran, di mana pembelajaran tidak hanya sekedar teori, tetapi siswa harus mampu menerapkan apa yang telah dipelajari
dengan cara membuktikan jawaban dari siswa lewat pertanyaan yang sulit dan terbuka. Pembelajaran yang ke-26 ialah mendiskusikan nilai. Guru dan siswa harus mempunyai waktu untuk berefleksi tentang pelajaran dan perlu dilakukan sebelum pembagian rapor. Kasih nilai kepada siswa dan juga meminta pendapat mereka. Strategi pembelajaran yang ke-27 ialah mencari flow. Menjadi guru harus mencari flow, karena itu baik bagi siswa. Siswa akan mengawasi guru dan melihat guru bahwa sudah bekerja dan berusaha sebaik mungkin. Siswa juga tidak membandingkan antara guru dengan guru yang lain. Yang ke-28 ialah berkulit tebal. Menjadi guru harus perlu percaya diri dalam keahliannya sebagai guru dan melihat diri sebagai guru yang profesional, tidak mudah cemas. Guru harus siap menghadapi tantangan yang ada, dan guru harus siap menjaga emosional agar guru tidak mudah terpengaruh. Strategi yang ke-29 ialah kolaborasi lewat kopi. Guru sebaiknya mencari cara santai atau alami untuk bekerja sama dengan kawan guru lainnya. Strategi yang ke-30 ialah menyambut para ahli. Guru harus mengundang para ahli dari luar untuk berbagi pengalaman. Strategi pembelajaran yang ke-31 ialah melepaskan diri untuk berlibur. Guru dan siswa harus memiliki cukup waktu untuk berlibur, untuk menghilangkan stres, sehingga ketika menghadapi pembelajaran yang akan datang tidak akan merasa cemas dan tidak akan merasa ragu. Dan ketika menghadapi pembelajaran berikutnya merasa akan lebih senang dan juga lebih fokus menerima pembelajaran. Jangan lupa bahagia. Kesehatan mental dan fisik siswa adalah yang paling utama. Guru dan siswa harus memiliki rasa bahagia atau senang dalam mengikuti setiap proses pembelajaran tanpa merasa cemas atau stres, sehingga pembelajaran yang disampaikan dapat tersampaikan dan mencapai tujuan pembelajaran.